Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Dengan Abu Umar di Bengkulu, Ustaz. Silakan, Pak. Silakan. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda sudah terhubung? Ya, siap. Ini Ustaz, saya mau bertanya tentang yang Ustaz sampaikan tadi tentang tabungan di akhirat buat orang yang menzolimi. Itu berlaku untuk Muslim, Ustaz. Kalau yang menzoliminya orang non Muslim, itu gimana, Ustaz? Karena menurut yang saya tahu, kalau orang non Muslim itu kan mereka udah pasti diazab di neraka dan dia punya pahala, Ustaz. Tentang masalah tabungan di akhirat, bagaimana kalau yang dolim adalah orang kafir? Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya, baik antara sesama muslim maupun antara muslim dengan kafir. Jangankan yang dolim kafir, mungkin yang lebih susah untuk dipahami adalah bagaimana kalau yang dolim muslim, yang didolimi kafir. Misalnya ada orang muslim yang maling, mencuri hartanya orang kafir, atau yang mendolimi orang kafir dengan bentuk kedoliman yang lainnya. Itu mungkin lebih susah untuk dinalar. Kalau yang dolim orang kafir lebih mudah. Lebih mudahnya gimana? Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan penggantinya kalau tidak pahala dosa. Berarti ketika orang kafir mendolimi muslim, maka dosanya muslim ini diambil lalu dilimpahkan kepada orang kafir, sehingga dia menanggung dosanya si muslim tadi sebagai dosa tambahan bagi dia, selain dia juga punya dosa kekufuran. Karena kafir itu bertingkat. Ada kafir yang ringan, ada yang di bawahnya lagi, dan begitu seterusnya sampai yang paling berat, dia berada di dasarnya neraka. Makanya hukuman bagi mereka bertingkat, sebagaimana kekufuran itu bertingkat. Sehingga kalau surga ada darajatul jannah, derajat-derajat surga sesuai dengan tingkatan keimanan. Neraka ada darokatun nar. Darokat, kalau surga itu darajat, kalau neraka darokat. Ada darokatun nar, derajat-derajat neraka. Semakin tinggi darokatnya, semakin rendah. Kalau surga kan semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi. Sehingga orang yang berada di darokat paling rendah, contohnya orang munafik, innal munafiqina fid dark al asfal. Munafik itu berada di dark, di anak tangga yang paling rendah di neraka, atau di tingkatan yang paling rendah di neraka, karena kekufuran mereka lebih parah dibandingkan yang dialami oleh orang kafir yang lainnya, disebabkan mereka sering menyakiti Rasulullah SAW, berpura-pura masuk Islam untuk mendapatkan pengakuan dan seterusnya. Nah, kalau misalnya muslim ini nggak punya dosa, tapi didolimi oleh orang kafir, ulama, bahkan nabi, dibunuh oleh orang kafir. Beliau tidak punya dosa, dibunuh orang kafir. Gimana cara Allah mengadili? Mungkin dosanya orang kafir ini sangat besar, sehingga tidak ada pelimpahan pahala dan dosa, tapi ini dikasih oleh Allah beban dosa yang sangat besar. Makanya termasuk di antara manusia yang dosanya sangat besar, yang dia tidak mungkin diselamatkan oleh Allah dari neraka, adalah orang yang membunuh Nabi atau dibunuh Nabi. Kalau dibunuh Nabi ini berarti musuh utama Nabi, membunuh Nabi juga musuh utama Nabi. Wallahu a'lam. Kemudian kalau sebaliknya gimana? Orang muslim mendolimi orang kafir. Ada beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama menjelaskan tentang itu, seperti fatwa Syekh Dr. Abdul Karim Al-Khudair. Beliau mengatakan tidak sulit bagi Allah untuk melakukan pengadilan. Yang jelas akan tetap Allah adili, karena tidak ada kezaliman yang tidak terbalaskan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Janganlah kalian menyangka kalau Allah akan lupa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam.